kebangkitannya memberi hidup yang baru tak henti. Terbitlah dari matinya hidup kekal sang mulia. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Tanda kasih-Nya genap, Kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita dari antara orang mati ini diselenggarakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Salam dari Kristus yang hidup, yang selalu beserta kita. Kini dan selamanya.
tak dapat kami pahami. Caramu menghapus keraguan di hati para perempuan yang terkejut menjumpai kubur yang kosong. Namun, ingatan mereka akanmu membuat mereka berani untuk yakin, untuk tidak lagi risau dan resah. Mereka yakin engkau bangkit, engkau hidup, dan mereka bergegas menyampaikan kepada yang lain. Tak dapat kami pahami caramu menjawab derita orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang buka di salib meraih, merangkul serta memulihkan, membuat orang yang mati sasanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Tak dapat kami pahami caramu menyembuhkan kami dari luka yang kami bawa, dari luka yang kerap membuat kami terpenjara, luka yang membuat kami lemah tak berdaya. Namun Kau bangkit, Engkau hidup, bangkit dari luka-luka fisik yang memenuhi tubuhmu, dari luka-luka penolakan yang keji. Engkau bangkit, Engkau hidup, maka luka yang masih ada tak lagi terasa begitu melukai, karena Engkau membalut luka. Luka di hati yang tak kunjung pergi, dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan, tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Tak dapat kami pahami caramu merengkuh kami yang berdosa, mengampuni kami yang penuh celah, mendekap kami melalui dekapan cinta. Engkau bangkit,
Engkau hidup. Seolah-olah hendak meyakinkan kami untuk berani hidup, untuk berani bangkit. Karena Engkau hidup, Engkau bangkit. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia berkarya di dalam sentuhan teman. Rawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga pulihkan segera. Lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang sudah merasa lega. Mari saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam sorga, yang telah membangkitkan Yesus Kristus, anak-Mu, dari kematian, dan melalui Yesus kami beroleh kehidupan, bahkan kehidupan abadi. Kini dalam pertolongan Roh-Mu, tolong dan layakkan kami untuk kembali memperdengarkan berita Paskah, untuk membarui hati dan hidup kami, untuk selalu dan semakin mencintai Tuhan, untuk selalu dan semakin mempersaksikan kebaikan Tuhan, untuk selalu tetap bertumbuh dewasa dan berbuah di jalan hidup bersama dengan Tuhan. Tolong kami semua. Karena di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak.
sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada berserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu
perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang memberitakan kisah Paskah. Dengan berdiri, kita akan menyambut dan memperdengarkan kisah kebangkitan Yesus menurut Lukas 24 ayat 1 hingga 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu.
ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa kiranya telah terjadi. Saudara, demikianlah kisah Paskah menurut Injil Tuhan Yesus Kristus dan bacaan-bacaan Alkitab. Kita semua berbahagia jika kita percaya berita Paskah yang dipersaksikan oleh firman Allah. Terpujilah Kristus yang bangkit. Haleluya. Dalam pentas Paralimpiade Tokyo tahun 2020, di situ ada seorang atlet dari Indonesia yang bernama Leani Ratri Oktila. Dia berhasil memperoleh medali perak. Dia adalah atlet dari Indonesia yang juga penyandang disabilitas. Tidak sempurna, tidak seperti atlet yang biasa, kondisi fisiknya utuh, lengkap, sehat. Namun dia bisa memenangkan pertandingan itu. Leani sempat mengalami kecelakaan usia 21 tahun. Patah kakinya dan tangan kirinya. Dan dia bisa memperoleh medali perak dalam cabang bulu tangkis di Paralimpiade Tokyo. Kemudian dilanjutkan dengan 2 medali emas saat bersama dengan timnya dari ganda campuran maupun ganda putri. Leani menang. Apa arti menang, saudara-saudara, bagi Leani? Menang artinya dia bisa mengalahkan. Menang artinya dia bisa lebih kuat dari yang lain. Menang artinya dia bisa lebih dari yang biasa. Bukankah setiap pertandingan, saudara-saudara, pada hakikatnya akan menetapkan, menentukan, dan melihat pemenangnya? Baik pribadi maupun kelompok. Sepak bola misalkan. Pasti ada pemenangnya. Pertandingan apapun pasti ada pemenangnya. Dan jangan lupa juga, undian juga demikian. Kalau saudara-saudara mengikuti, menyaksikan undian, pasti ada pemenangnya. Apa yang dimaksud pemenang itu?
Di antara semua cuma satu. Artinya yang lain nggak dapat, yang lain nggak bisa, yang lain tidak beroleh kesempatan. Hari ini saudara-saudara kita kembali merayakan Paskah. Kali yang ketiga dalam masa pandemi COVID-19. 2 tahun lebih kita masih dalam situasi COVID-19. Tahun pertama kita masih belum bisa jumpa. Tahun kedua kita sempat jumpa. Sekarang kita bisa merayakan bersama-sama lagi dalam gereja Tuhan. Apa makna saudara-saudara ketika kita menyatakan Paskah itu adalah kemenangan untuk kehidupan? Paskah itu adalah sebuah kemenangan. Apakah di dalam peristiwa Paskah itu saudara-saudara ada sebuah pertandingan? Apakah dalam peristiwa Paskah itu pertandingannya itu berlangsung dan berlaku secara fair, seimbang, sebanding? Siapa tokoh utama Paskah? Yesus. Yang diyakini, diberitakan dan juga dihayati sebagai Tuhan. Yang empunya ke atas kematian dan kehidupan kita. Kalau kita sebut saudara-saudara secara fair, ya nggak pas juga kalau disebut Tuhan pemenang. Ya jelas dia pasti menang. Karena dia yang empunya kehidupan. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan Allah kita? Tidak ada. Jelas kalau bicara Paskah berarti bicara kemenangan Tuhan. Dan kalau bicara kemenangan Tuhan, ya pasti menanglah Tuhan. Kan gitu. Hari ini saudara-saudara mari kita melihat kembali yang disampaikan oleh berita Alkitab. Apa yang dimaksud dengan kemenangan dalam peristiwa Paskah? Yang kita yakin. Yang mengubah hidup kita, yang membarui hidup kita. Hingga kita menegaskan bahwa kita merayakan ibadah, kita merayakan Paskahnya Yesus. Jadi gereja kalau ibadah itu saudara untuk apa? Merayakan kehidupan Yesus. Di hari Minggu, di hari pertama itu kita merayakan kehidupan Yesus. Jadi setiap kali kita hari Minggu itu kita merayakan Paskah. Ya. Kita merayakan kehidupan Yesus. Apa yang terjadi saudara di dalam peristiwa Paskah? Peristiwa Paskah saudara menurut penginjil Lukas ketika pada saat pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, perempuan-perempuan yang bernama Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yesus dan perempuan-perempuan lain juga. Jadi cukup banyak perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Harusnya perempuan-perempuan itu di rumah. Lebih tepatnya yang datang mengurus jasad Yesus, jenazah Yesus, penghormatan kepada Yesus siapa? Murid-murid Yesus. Tapi Paskah mau menegaskan ada sosok yang baru, ada sosok yang luar biasa di dalam diri perempuan-perempuan itu. Karena mereka mencintai Tuhan. Karena mereka ingin menyatakan rasa hormat kepada Tuhan. Mereka sudah bersiap dengan rempah-rempah, namun mereka menyaksikan batu sudah terguling dari kubur itu. Mereka menyaksikan pekerjaan Tuhan. Batu itu sudah terguling. Sehingga mereka bisa masuk ke dalam kubur itu dan melihat tidak ada mayat Tuhan Yesus. Mereka termangu-mangu. Shock, kaget.
Tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Di dalam kebingungan mereka, di dalam kegalauan mereka, kini mereka sangat ketakutan. Apa yang dikatakan dua orang itu, saudara-saudara? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dua orang itu hendak menegaskan bahwa kalau kamu mencintai dia, carilah dia di dalam hidupmu. Kalau kamu mencintai dia, cintailah dia di dalam kehidupanmu. Bukankah saudara, selama kita hidup, kita seringkali mencari dia yang hidup di antara orang mati. Artinya kita suka mencari Tuhan dan kita nggak ketemu. Yang salah cari kan kita. Sama seperti ketika ada orang yang kehilangan cincinnya. Kenapa dia carinya di dalam rumah? Padahal cincinnya hilang di tengah jalan. Tapi di tengah jalan kan gelap, di dalam rumah saya terang. Ketemu tidak? Enggak akan ketemu. Ia tidak ada di sini, kata dua orang itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Pas nih panitia Paskah ini dilayani persekutuan wilayah Galilea. Jadi Galilea paling ingat ini yang disampaikan oleh dua malaikat ini, dua orang ini. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu sebabnya saudara-saudara kenapa ritual itu, perayaan-perayaan iman itu mengulangi. Supaya kita mengingat. Ingat dan percayalah. Mengingat. Seseorang, saudara-saudara, ada kalanya bahkan seringkali lupa, tidak ingat kenapa. Karena yang diingat itu cuma dirinya sendiri. Dia tidak ingat kalau dia seorang Kristen. Dia tidak ingat kalau dia seorang ayah atau ibu, suami atau istri. Dia tidak ingat kalau dia adalah seorang warga negara Indonesia. Dia tidak ingat kalau dia seorang anggota GKI. Ketika orang itu enggak ingat, tindakannya akan sembarangan. Ketika dia tidak ingat, dia tidak memiliki pegangan yang kuat, yang mendasar. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Jadi peristiwa Paskah itu menurut dua orang itu pernah disampaikan oleh Yesus sendiri. Pernah ditegaskan oleh Yesus sendiri. Dan ayat 8 dikatakan oleh Lukas, teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Mereka ingat. Paskah tahun ini apa yang saudara ingat? Yang kita ingat saudara-saudara pertolongan Tuhan bagi kita.
Saya berulang kali mengalami dan bersaksi kalau ingat pertolongan Tuhan begitu luar biasa, menolong kita. Sehingga perempuan-perempuan itu, saudara, menceritakan kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lainnya bahwa mereka pagi-pagi memiliki niatan yang baik, bahwa pagi-pagi itu mereka berjumpa di dalam kegalauan, bahwa pagi-pagi itu mereka mendengarkan berita Paskah. Dan mereka semua diajak untuk mengingat. Dan sekarang mereka mengajak 11 murid dan saudara lainnya untuk mengingat. Tapi apa yang terjadi dalam Lukas pasal 24 tadi, saudara, ayat 11. Bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Seringkali yang terjadi dalam hidup kita, saudara, saksi langsung tidak dipercaya. Tapi kalau gosip atau fitnah, dipercaya. Pelaku langsung tidak dikenal. Tapi bukan pelaku, seolah-olah jadi sumber. Sama seperti ketika orang-orang yang mengkritik lembaga-lembaga negara. Yang seolah-olah dia tahu semuanya gitu. Padahal faktualnya enggak seperti itu. Melakukan aksi demonstrasi, pemilu ditunda atau perpanjangan masa bakti presiden. Padahal presidennya sudah menetapkan jadwal pemilu dan menegaskan tidak ada perpanjangan. Kan nggak nyambung. Tapi demikianlah faktanya, saudara, dalam Lukas 24 ayat 11 tadi. Seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Inilah yang membuat kekacauan di dalam diri. Lukas ayat 12 dari pasal 24 mencatat Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjungkuk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Susah juga saudara untuk percaya berita Paskah. Paskah yang terjadi ketika Yesus bangkit, ketika Yesus hidup, ketika Yesus tidak ada dalam kubur. Menurut Lukas, adalah berita yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Yesus sendiri ketika ia masih hidup. Apa yang membuat para murid tidak ingat? Karena para murid lebih ingat dirinya sendiri. Kalau orang-orang hanya ingat dirinya sendiri, yang ada egosentrismenya, yang ada egofilianya, kepentingan sendiri, kesenangan sendiri, sehingga kebenaran itu diabaikan. Kenapa janji pernikahan bisa tidak ingat? Ya karena yang diingat dirinya sendiri. Mengapa janji setia kepada Tuhan tidak ingat? Karena dirinya sendiri. Kenapa janji ketaatan menjadi anggota GKI tidak ingat? Ya karena dirinya sendiri. Paskah mengungkapkan jati diri mereka yang ternyata masih belum mengenal Yesus, yang ternyata masih belum bisa menerima Yesus,
yang ternyata masih harus berjuang untuk selalu dan semakin mengasihi Yesus. Dan di Minggu Paskah saat ini, saudara-saudara, firman Allah hendak mengajak kita semua untuk kembali melihat yang disampaikan melalui Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 hingga 43. Apa yang disampaikan oleh Petrus? Petrus menyampaikan kejujuran hatinya. Apa yang terjadi dengan dirinya? Tentang Yesus. Bahwa Yesus itu telah menyatakan kebaikan Allah. Kamu tahu segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah beserta dia. Kami adalah saksi. Kami adalah saksi. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kami adalah saksi. Paskah mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa kita adalah saksi. Saksi yang seperti apa? Nah, yang pertama, saudara-saudara, kalau kita ingat mengawali perayaan Paskah kita tadi, kita telah menyaksikan siluet, ya. Selama yang saya ikuti dalam perayaan Paskah, berita Injil yang disampaikan siluet baru kali ini. Dalam siluet itu, saudara-saudara, tahu nggak pemainnya siapa? Kecuali orang wilayah Galilea tahu tentunya. Nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu apa? Ceritanya. Kisahnya. Bahwa ketika kita menjadi saksi, saudara, pertama dan terutama adalah kita bisa menjadi saksi kalau kita sudah mengalami sendiri kehadiran Kristus. Sebab ternyata Paskah itu bukanlah pertama-tama dan utamanya bicara tentang kemenangan Yesus, karena dia mengalahkan kuasa maut, dia keluar dari kematian. Tetapi Paskah itu hendak memulihkan kehidupan saudara dan saya. Dikembalikan. Penebusan Yesus untuk memulihkan manusia dalam diri kita. Yang tadinya rusak, yang tadinya tidak berarti, dikembalikan seperti ciptaan yang pertama, ciptaan baru. Kalau kita nonton siluet kan kita nggak tahu itu siapa yang main ya, siapa yang lagi pegang rantang bunga, siapa yang jadi Petrus. Tapi yang kita tahu itu kisah dalam Injil Lukas. Pengalaman kita, saudara-saudara. Yang kita kenal, yang kita yakini, yang kita pahami. Itu yang seharusnya membuat diri kita selalu dan semakin mencintai Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara. Lagi ini kita lihat dekorasi dari panitia Paskah. Ya, menurut saya
Bukan karena panitia Paskah nggak sempat atau males mengubah dekorasi. Biasanya kalau Paskah itu dekorasinya apa? Selama 19 tahun saya ikuti perayaan Paskah, yang pasti itu ada kubur Yesus. Kalau nggak di sebelah kanan mimbar, sebelah kiri. Ya ganti-gantilah. Sekarang kubur Yesusnya ada di mana, saudara-saudara? Di tempat Kantoria di sana tuh. Yang di sini adanya apa, saudara-saudara? Golgota. Golgotanya nggak dipindah-pindah nih dari Jumat sampai Minggu. Bagi saya menyaksikan ini, saudara hendak menegaskan apa? Bahwa kesanggupan Yesus, kemenangan Yesus, itu bisa terjadi setelah derita sengsara. Karena itu nyanyian-nyanyian kita kan selalu mengingatkan salib. Salibmu, salibmu. Atau salib itu ku junjung. Salib itulah saudara-saudara yang membuat Yesus itu bisa masuk ke kubur. Salib itulah yang membuat Yesus itu bisa mengalami derita bersama saudara dan saya. Dan salib itu juga yang menegaskan kematian gak bisa ditahan di salib. Yesus kan mati di kayu salib. Baru setelah itu dia dikubur. Dan dia kembali bangkit. Jadi jangan pernah mau mengejar mahkota tetapi nggak mau pikul salib. Jangan pernah mau mengenakan mahkota tetapi kita tidak pernah memberitakan Yesus yang disalibkan. Dan jangan pernah berharap mendapatkan mahkota kalau kita menyalibkan Yesus kembali. Paskah hendak menegaskan kepada kita, saudara, ternyata kemenangan Yesus itu bukanlah soal Yesus mengalahkan kuasa maut, tetapi Yesus mengembalikan hakikat kehidupan itu. Aku mau bersama dengan engkau, aku bersama dengan kamu, aku bersama dengan dirimu. Di dalam keseharianmu sampai kapan? Sampai keabadian. Sehingga dengan demikian saudara jelas bagi kita bahwa kemenangan Yesus itu kemenangan untuk kehidupan. Kalau memang Yesus itu bersama dengan kita, apakah Yesus itu juga hadir di dalam hati kita? Apakah pada saat kita dalam derita sengsara, derita kesakitan, kebingungan, kegalauan, kesedihan, pun kemarahan, kita membuka diri untuk diterangi dan dituntun oleh Tuhan sendiri? Ketika kita hadir di tengah bangsa dan negara, apakah kita juga menghadirkan karya Yesus? Setiap orang yang menghadirkan karya Yesus, yang hidup bersama dengan Yesus, di situ dia mengimani Paskah itu terjadi, saudara-saudara. Tetapi ketika di dalam hidupnya sama sekali tidak mencerminkan yang dilakukan Yesus, yang dititahkan Yesus, biarpun dia nyanyi, sebab dia hidup ada hari esok, tapi hidupnya selalu terpelosok, jatuh. Dia nggak bisa mempertanggungjawabkan berita Paskah.
Apakah kita termasuk orang-orang yang memberitakan kebangkitan Yesus di dalam keluarga kita, di dalam keseharian kita, di dalam gereja kita? Ketika hidup itu berarti, kehidupannya berarti seperti apa sih? Ketika hidupmu itu hidup dalam kebenaran. Hidupmu itu hidup dalam kekudusan. Ketika Yesus itu sungguh-sungguh hadir. Sekarang ini kan jadi orang Kristen itu justru menempatkan Yesus istimewa sampai Yesus ditempatkan istimewa betul-betul terpisah dengan hidup kita. Ya. Contoh konkretnya apa? Yesus dalam hatiku. Tapi Yesus tidak dalam jariku. Orang kirim WA, update status, melibatkan Tuhan enggak? Enggak. Karena itu dia menjadi PF. PF-nya apa? Penebar fitnah. Ketika Tuhan itu hadir, seharusnya dia juga hadir di dalam seluruh gerakan hidup kita. Sehingga kita dengan demikian, saudara, kembali menjadi orang-orang murid-murid yang ingat apa yang dikatakan Yesus. Bahwa dia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitannya itu adalah kebangkitan yang memulihkan kehidupan kita. Sehingga kemenangan Paskah itu, saudara, adalah kemenangan kehidupan. Kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam pengampunan Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh menghantar kita bisa tetap bersama dengan Tuhan sendiri. Dalam dunia ini, dalam keseharian kita sudah ada banyak kesempatan pertandingan dan juga dorongan untuk menang. Ya. Dalam dunia bisnis, dalam dunia studi, dalam dunia politik, apalagi yang namanya kemenangan itu begitu luar biasa. Ketika mengalahkan gitu. Tetapi kemenangan Paskah itu bukan soal dia mengalahkan maut. Tapi dia menyatakan kehidupan yang baru, kehidupan yang baik, kehidupan yang benar. Ketika kehidupan itu berdiri dan bersinar dengan sendirinya, maut tidak akan bisa menguasai lagi. Ketika kehidupan di dalam Tuhan itu nyata dengan sendirinya, kematian tidak akan pernah menguasai. Sebab dia berjalan bersama dengan dia yang hidup. Selamat Paskah, saudara-saudara. Merayakan kehidupan bersama dengan Tuhan. Di dalam hati kita, di dalam langkah kaki kita, dan di dalam gerak tangan maupun lidah kita. Amin. Dalam perjalanan hidup ini, banyak yang harus kami lalui. Rintangan dan cobaan kami lewati.
Yesus, berjalanlah di depanku. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan.